semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel Tri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagi kalian yang ingin membeli motor Astrea Gen seperti di belakang saya ini. Itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, biar kalian semua tahu, biar tidak ada kekecewaan setelah membeli. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat notifikasi saat saya mengunggah video terbaru saya, kawan. Untuk kelebihannya dulu, kita membeli motor tua itu pertama murah, kawan-kawan, dengan harga yang murah, dengan catatan itu mesin dalam keadaan mesin standar jebret ya, tidak ada variasi-variasi lain yang dengan aksesoris yang mahal-mahal ya kawan-kawan. Ini dikatakan standar jebret, itu harganya murah, kawan-kawan. Yang kedua, untuk Astrea Gen itu bensinnya hemat. Saya katakan hemat karena saya sudah mencoba, saya sudah melakoninya dengan isi bensin Rp10.000 di pomnya. Itu kan 1 liter lebih berapa, itu lebih sedikit itu. Untuk saya bekerja itu jaraknya 21 kilo kali 2 42 km setiap hari, 42 km itu bisa buat 2 hari. Jadi saya pergi pulang, terus besok lagi pergi pulang, terus besok lagi pergi. Nah itu saya pulangnya ngisi, kawan. Itu belum habis sama mesin mati ya. Berarti kan sudah berapa itu, 42 kali 2 84 ditambah 21 105 km itu 10.000, kawan-kawan. Itu ngirit, benar-benar ngirit untuk Astrea Gen. Terus kelebihan lainnya, tenaganya begini. Kenapa demikian? Untuk sekelas motor tua Astrea Gen ini, tahun punya saya itu tahun 94. Itu tergolong motor tua ya kan. Itu untuk berboncengan saya, istri dan anak saya itu ditanjakan oke. Tidak ada istilahnya kok istri saya turun itu tidak ada, kawan-kawan. Tenaganya memang sangat oke, walaupun ya kita tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi ya, karena di medan yang menanjak, kawan-kawan. Itu tapi stabil lah, berjalan stabil sekitar kecepatan 50 sampainya 60, karena saya tidak pernah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kawan-kawan. Apalagi saya mengendarai anak istri saya, otomatis saya selalu berhati-hati. Itu kecepatan 50 sampai 60 itu di gigi 3, kawan-kawan. Itu menanjak medannya. Bagi kalian yang pernah ke Selo dari arah Boyolali, itu pasti sudah pernah melihat treknya dari arah Boyolali sampai ke Selo itu seperti apa tanjakannya. Ya seperti itu. Itu mentok di gigi 2, kawan-kawan. Untuk naik sampai Selo ya itu di gigi 2. Kecuali saya berhenti pas di tanjakan lah, itu gigi 1, kawan-kawan. Tapi untuk berjalan landai itu gigi paling rendah itu gigi 2, kawan-kawan. Jadi tenaganya gini. Terus selebihnya perawatan untuk Astrea Gen ini tergolong murah, kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena spare partnya di mana-mana sudah ada. Terus harganya juga merakyat, tapi semua kembali kepada kita ingin cari yang orisinil atau yang imitasi ya, kawan-kawan. Untuk yang orisinil ya agak sedikit lebih mahal, tapi untuk keawetan ya terjamin. Untuk imitasi, masalah keawetan ya seperti itulah, namanya itu imitasi. Tapi semua onderdilnya murah-murah, kawan-kawan. Contoh simpelnya saja untuk CDI, nah itu kan kemarin cuman berapa itu orisinil itu sekitar 200-an 250-an ribu lah itu CDI orisinil. Kalau cuman imitasi 30.000 dapat, kawan-kawan. Tapi ya berbeda ya, itu tergantung kitanya, kawan-kawan. Saya kira itu saja untuk kelebihannya.
apalagi ya mungkin kawan-kawan ada yang lebih dirasakan, ada kelebihannya, silahkan di share di kolom komentar, silahkan. Tapi menurut saya ya sampai itulah kawan-kawan. Terus kita bahas masalah kekurangannya. Pertama, yang namanya motor tua itu ya apa-apanya udah tua, mesinnya udah tua, spare partnya udah tua ya, jadi maklum lah kalau sebentar-sebentar ada yang perlu dicek, ada yang perlu diganti kawan-kawan. Untuk motor tua itu yang jelas perawatannya lebih ekstra dibandingkan motor-motor baru ya kawan-kawan. Jadi kita harus teliti setiap hari sebelum kerja, ya kita cek dulu sebelum berangkat, jangan sampai nanti di perjalanan kita terlambat karena ada trouble di kendaraan kita kawan-kawan. Perlu diingat ini motor tua bukan motor baru, jadi harus ekstra kawan-kawan. Biasa setelah nyuci atau pagi mau saya gunakan itu pasti motor saya hidupkan, saya cek dulu, saya gas pelan-pelan atau ada gejala aneh apa enggak. Kalau gejala sih paling agak berbet ya, itu berbet karena punya saya ini CDI. Untuk yang sekarang saya pasang yang imitasi, karena kemarin yang orisinil itu mati kawan-kawan di jalan. Jadi untuk sementara saya kasih yang imitasi dulu, sekedar yang penting hidup gitu aja. Tapi selalu saya bawa, saya di tas itu selalu ada CDI untuk ganti kawan-kawan. Terus untuk kekurangan yang lainnya, kecepatan. Nah ini kecepatan ini bagi kaula muda, ini kecepatan perlu ditahan hatinya. Karena apa? Untuk motor tua terutama ya, saya punyanya Astrea Grand ya, itu ya kita harus bersabar lah. Kita tidak bisa menggeber motor kita supaya kencang banget, itu tidak bisa, apalagi sampai mumbul-mumbul itu tidak bisa kawan-kawan, karena ini motor tua kawan-kawan. Ya kalau memang di jalan datar itu saya pernah memaksa mesin itu standar jebret, mesin saya kan standar jebret ya, ini sampai kecepatan 110 kawan-kawan, itu punya saya untuk di jalan datar. Tapi kalau di medan yang menanjak itu ya 60-an lah, paling 60-an, 70 itu kita sudah maksa mesin kawan-kawan. Jadi kita harus bersabar. Motor tua jangan sampai terpancing emosi dengan motor-motor muda. Kita harus sadar diri motor kita motor tua, itu ya kawan-kawan. Masalah kecepatan jangan dipaksakan. Terus kekurangannya lagi ya apa ya, bodi kawan-kawan. Bodi kita, namanya motor tua itu bodinya ketinggalan zaman. Seringkali di lampu merah kita berhenti. Kalau saya sendiri merasakan orang-orang melihat motor kita itu, entah mereka lihat karena motor kita itu bersih, mengkilat, atau oh zaman sekarang masih pakai motor tua lah, itu yang ada di pikiran kita. Tapi itu tergantung kita kan. Kalau kita pecinta motor klasik ya kita pede-pede aja, kita senang-senang aja. Tapi bagi kalian yang belum jiwa motor klasik, belum ada jiwa seni motor klasik, ya harus dipersiapkan mentalnya. Nanti di jalan dilihatin orang, kalian malu akhirnya lampu merah nggak jalan, malah cuma merunduk aja lah, itu kawan-kawan. Saya rasa cuman itu. Terus biasanya untuk motor tua ini selama perawatan kita lancar memang jarang trouble kawan-kawan. Tapi kalau kita tidak sedikit-sedikit mengamati, dengan perasaan kita juga mengamati, itu sering kali terjadi trouble, terutama di bagian kelistrikan, bagian pengapian, atau justru malah bagian mesin kawan-kawan. Jadi namanya motor tua ya mesin seperti itu kawan-kawan, harus ekstra perhatian. Tidak seperti motor-motor muda, keluarkan dari rumah setelah terjun berangkat. Biar motor tua tidak seperti itu. Untuk perawatannya kita harus ekstra kawan-kawan. Saya rasa sedikit
informasi yang saya sampaikan mungkin bisa memberi gambaran pada kalian yang mau membeli motor tua, terutama Astrea Grand, biar tidak menyesal di kemudian hari. Pertimbangkan dulu dengan matang, jangan sampai ada kekecewaan. Ya seperti itulah motor tua kawan-kawan, jadi jangan disamakan dengan motor muda. Sekian, silahkan di share.